Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang menganalisis laporan keuangan Kota Pekalongan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anastasia Melisa Putri. Saya Dila Julia. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Jadi, saya di sini akan membahas tentang profil Kota Pekalongan. Jadi, Kota Pekalongan ini adalah kota pesisir di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota batik dengan warisan budaya kuat dan kreativitas tinggi. Letaknya di jalur Pantura menjadikan pusat perdagangan penting. Sementara industri batik pariwisata dan UMKM menjadi penopang utama ekonominya, kota ini dikenal sebagai tempat yang dinamis, berwarna, dan kaya nilai budaya. Oke, next. Baik, saya akan langsung masuk ke materi pembahasan soal. Yang pertama itu, berapa nilai total pendapatan APBD daerah tersebut? Berapa nilai perubahan pendapatan APD-nya? Berkurang atau bertambah? Jadi, nilai total pendapatan LRA realisasi 2024 ada 2.368 miliar sekian. Dan nilai total pendapatan LRA realisasi 2023 ada 2 triliun 200 miliar. Hasilnya untuk dikurang jadi 168 triliun 570 miliar sekian. Total pendapatan APBD pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 168 triliun 570 miliar dibandingkan tahun 2023. Next. Yang nomor 2, berapa nilai total belanja APBD daerah tersebut? Berapa nilai perubahan belanja APBD-nya? Berkurang atau bertambah? Jadi berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Pekalongan TA tahun 2024, nilai total belanja APBD realisasi 2024 ada sekitar 200 triliun 417 miliar sekian dan nilai perubahan belanjanya ada 236 triliun 711 miliar sekian. Perubahan tersebut bertambah atau meningkat dibandingkan realisasi belanja APBD tahun 2023. Next. Yang ketiga ada berapa nilai total penerimaan atau pengeluaran pembiayaan APBD daerah tersebut? Berapa nilai perubahan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan APBD-nya berkurang atau bertambah? Jadi di sini kita bisa melihat ada penerimaan pembiayaan realisasi di tahun 2024 dan 2023. Yaitu untuk tahun 2024-nya itu ada 120 triliun 347 miliar sekian dan untuk tahun 2023-nya ada 106 triliun 680 miliar sekian. Penerimaan pembiayaan ini mengalami peningkatan sebesar 13 triliun 667 miliar dibandingkan tahun 2023. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 26 triliun karena pada tahun 2024 tidak ada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2003 ada. Next. Baik, yang nomor 4 itu ada berapa hasil realisasi pendapatan daerah terhadap anggaran. Jadi bisa kita lihat anggaran total pendapatan daerah ada 2 triliun 451 miliar sekian dan realisasi total pendapatan daerah ada 2 triliun 368 miliar. Dari hasil tersebut adalah hasil realisasi atau rasio terhadap anggaran sebesar 96,64%. Baik, selanjutnya ada nomor 5. Berapa hasil realisasi belanja daerah terhadap anggaran? Di sini ada anggaran total belanja daerah yaitu sebesar 2 triliun 571 miliar sekian dan realisasi total belanja daerahnya ada 2 triliun 417 miliar sekian. Dari hasil tersebut, ada rasio terhadap anggarannya sebesar
0,01%. Lanjut. Yang keenam, ada apakah terjadi surplus atau defisit? Jadi di sini kita bisa lihat berdasarkan laporan realisasi anggaran atau LRA tahun 2024, total pendapatannya itu sebesar 2 triliun 368 miliar dan total belanjanya ada 2 triliun 417 miliar sekian, dan surplus atau defisit LRA-nya itu dikurangin dari total pendapatan dikurang total belanja, hasilnya itu minus jadi 48 triliun 473 sekian, 48 triliun 473 miliar sekian. Karena hasilnya ini adalah minus, maka pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2024 mengalami defisit sebesar 48 triliun 473 miliar sekian. Aku lanjut yang nomor 7 ada pajak daerah apa yang menjadi penopang pendapatan pajak terbesar. Berdasarkan data realisasi tahun 2023, penerimaan dari pajak penerangan jalan mencapai sekitar 27,35 miliar. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya, seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang terrealisasi sebesar 16,2 miliar pada periode yang sama. Secara keseluruhan, sektor pajak daerah merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Dengan total realisasi pajak daerah mencapai lebih dari 101 miliar pada tahun 2022. Yang kedelapan, ada pajak daerah apa yang paling lemah realisasinya. Yang pertama itu ada pajak mineral, bukan logam dan batuan, dan pajak air bawah tanah tercatat memiliki realisasi yang sangat rendah dalam beberapa tahun anggaran. Bahkan di bawah 10% dari target, seperti yang disebutkan dalam beberapa analisis keuangan. Yang kedua ada pajak parkir juga sering disebutkan sebagai salah satu pajak yang realisasinya sulit mencapai target penuh. Pada akhir November 2020, realisasi pajak parkir tercatat sekitar 84% dari target. Lebih rendah dibandingkan pajak lain seperti pajak hotel 95% atau pajak penerangan jalan 93% pada periode yang sama. Laporan ini juga menyebutkan realisasi pajak parkir tidak mencapai target pada tahun 2023. Lanjut yang nomor 9, hitung dan analisis rasio-rasio. Yang pertama ada rasio kemandirian keuangan daerah. Rumusnya PAD dibagi total pendapatan daerah dikali dengan 100%. Itu hasilnya 20%. Daerah sangat tidak mandiri, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan 80% sangat tinggi. Perlu diperhatikan serius pada peningkatan PAD. Yang kedua, ada rasio kekayaan, rasio aset atau pendapatan. Itu rumusnya ada aset bersih, ekuitas dibagi total pendapatan realisasi dikali dengan 100%. Itu hasilnya 272%. Ini sangat sehat, nilai aset jauh lebih besar daripada pendapatan tahunan, menunjukkan kemampuan daerah membangun atau mempertahankan aset yang kuat atau asumsi data aset 2023 mendekati 2024. Yang ketiga, efektivitas pendapatan. Rumusnya realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Hasilnya 96,62%. Efektif realisasi pendapatan mendekati target yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan penerimaan yang baik. Yang keempat ada efisien anggaran belanja. Rumusnya realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja dikali dengan 100%, hasilnya 94,1%. Ini sangat ideal. Penyerapan anggaran berada dalam batas ideal, menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengeluaran. Anggaran atau silpa hanya 5,99% dari anggaran. Yang nomor 5 ada rasio silpa atau sisa lebih. Rumusnya silpa dibagi dengan realisasi belanja dikali 100%. Hasilnya 2,97%.
Ini sangat efisien, mengapa? Karena nilai Silpa yang rendah ini menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi dan perencanaan yang matang. Lanjut yang nomor 6 ada rasio belanja pegawai, yang di mana rumusnya belanja pegawai dibagi dengan jumlah belanja, lalu dikalikan 100%, jumlahnya 41,22%. Ini kritis mengapa? Karena proporsi belanja pegawai sangat tinggi, lebih dari 40% dan dana dihabiskan untuk gaji dan tunjangan, mengurangi porsi untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketujuh ada rasio belanja modal, rumusnya belanja modal dibagi dengan total belanja dan dikali 100% hasilnya 13,73%. Ini sangat ini rendah, mengapa? Karena belanja modal pembangunan aset masih di bawah batas minimal 20%. Ini mengindikasikan bahwa investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat belum menjadi prioritas utama. Yang ke 8, rasio belanja operasional, rumusnya belanja operasional dibagi dengan total belanja lalu dikalikan dengan 100%, 70,9%. Lanjut yang ke-9, ada rasio efektivitas PAD, rumusnya realisasi PAD dibagi dengan anggaran PAD dikali 100% hasilnya 96,74%. Ini efektif walaupun di bawah 100%, angka ini menunjukkan realisasi PAD mendekati ke target, yang baik untuk daerah dengan ketergantungan transfer tinggi. Yang ke-10 ada PAD. Rumusnya PAD tahun lalu dibagi dengan PAD tahun lalu dikali 100%. Hasilnya 11,87%. Ini lemah, mengapa? Karena pertumbuhan PAD di bawah 10% yang ideal, meskipun positif pertumbuhan 5,55% menunjukkan upaya penggalian PAD berjalan lambat, terutama jika dibandingkan dengan lalu inflasi. Yang 11 ada rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rumusnya pajak daerah dibagi dengan PAD dikali 100%, hasilnya 28,36%. Ini kritis karena kontribusi pajak daerah sangat rendah terhadap total PAD. Ini menunjukkan retribusi hasil kekayaan yang dipisahkan BUMD atau lain-lain. PAD yang sah sangat dominan. Perlu kajian mengapa basis pajak daerah tidak optimal. Yang terakhir, rasio dividen BUMD atau PAD. Rumusnya dividen BUMD realisasi di PAD realisasi dikali 100% hasilnya 96,74%. Ini sangat kritis karena dividen BUMD hanya menyumbang sekitar 2% dari total PAD. Ini menunjukkan kinerja BUMD atau investasi modal daerah yang sangat tidak optimal atau tidak produktif. Lanjut nomor 10, lakukan improvisasi untuk mengkritisi angka-angka lainnya yang sekiranya perlu dikritisi. Jawabannya rasio kemandirian yang hanya 20% menunjukkan Kabupaten Pekalongan berada pada level instruktif atau hampir murni sebagian pelaksanaan kebijakan pusat. Ketergantungan pada transfer pusat 80% menimbulkan risiko fiskal yang tinggi. Sedikit perubahan alokasi dana alokasi umum atau dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat dapat langsung mengguncang stabilitas APBD. Improvisasi kritik, pemerintah daerah belum berhasil menciptakan buffer fiskal yang memadai. Struktur pendapatan ini membatasi otonomi daerah dalam merumuskan dan mendanai program pembangunan yang khas dan inovatif sesuai kebutuhan. Baik, sekian dari presentasi dari kami berdua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.